Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak Duku, Bapak Kepala Desa, dan juga para masyarakat ataupun anak-anak, adik-adik, dan para mahasiswa. Di sini perkenalkan, nama saya Irham Taufik. Saya merupakan dosen pembimbing lapangan dari Padepokan 01, 02, 03 KKN UST. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan ajaran Taman Siswa. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, bahwa ajaran Taman Siswa itu yang mengusungkan atau yang membuat itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu merupakan pahlawan pendidikan yang beliau itu dinamai sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, dalam pengenalan ajaran Taman Siswa, di sini ada 10 fatwa. 10 fatwa sendi hidup merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara pernah ngendika ataupun pernah mengatakan, yaitu lawan sastro ngesti mulyo. Artinya itu dengan sastra itu adalah ilmu, kita menuju kemuliaan. Nah, inilah yang dicita-citakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya, untuk mewujudkan kemuliaan nusa, bangsa, dan rakyat. Jadi taman siswa itu kan ya, taman itu taman, suatu tempat untuk bermain. Siswa itu anak-anak, makanya dinamakan Taman Siswa. Nah, kemudian sastra Herjendra Hayuningrat Pangruwating Diu, ilmu yang luhur dan mulia dapat menyelamatkan dunia serta akan melenyapkan kebiadaban. Fatwa ini adalah juga Chandra Sengkala, mencatat lahirnya Taman Siswa tahun 1852 atau 1922. Jadi yang pertama, ajaran pertama itu adalah lawan sastra mesti mulyo. Jadi dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Makanya kita di ajaran Ki Hajar itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai kapanpun. Ilmu tidak harus ilmu umum, bisa ilmu agama, bisa ilmu kemasyarakatan ya. Kita selalu belajar dan belajar. Ketika Bapak Ibu jadi seorang petani, berarti kita belajar mengenai ilmu pertanian. Ketika Bapak Ibu seorang misalkan peternak, kita belajar tentang cara berternak yang benar. Jadi ilmu itu luas, tidak hanya ilmu di sekolah ataupun di kampus. Itu yang pertama nih, jadi ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu. Kemudian ajaran yang kedua, suci tata mesti tunggal. Yang artinya suci tertib bercita-cita tunggal. Nah, kata tunggal ini artinya luas. Dapat berarti bersatu dengan Tuhan, namun dapat pula diartikan sempurna. Nah, suci itu berarti bersih. Artinya bersih dalam kebatinan, terlepas dari segala nafsu, angkara murka. Kemudian tata itu tertib, berarti teratur tingkah laku lahirnya. Ngesti berarti cita-cita yang luhur. Jadi suci tata ngesti tunggal itu artinya berjanji akan suci batinnya, tertib lahirnya, luhur maksud dan sempurna tujuannya. Nah, ini juga merupakan Chandra Sengkala ya. Jadi yang ajaran kedua itu adalah suci tata mesti tunggal, yang artinya suci batinnya. Nah, kita punya batin, jiwa kita
Nah, jiwa kita juga harus suci dari dosa-dosa dan lain sebagainya, dari nafsu-nafsu begitu ya. Nah, itu berusaha untuk suci ya. Kemudian tertib lahirnya. Nah, jadi teratur tingkah lakunya secara lahir. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada di desa atau di sekolah atau yang lainnya. Kemudian luhur maksud dan sempurna tujuannya. Jadi cita-cita kita juga harus yang mulia dan harus yang tinggi begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Jadi hak diri di sini merupakan satu dari 3 pangkal. Pertama, ajaran taman siswa. Itu syarat hidup merdeka yang didasarkan pada ajaran agama. Bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia itu pada dasarnya sama. Baik itu haknya maupun kewajibannya. Hak yang sama misalnya hak mengatur dirinya sendiri, serta melakukan kewajiban kemanusiaan guna mengejar keselamatan lahir, seperti salam, keselamatan, dan kebahagiaan batin. Nah, itu adalah bahagia. Nah, antara hak dan kewajiban yang bersifat lahir dan batin harus dilakukan seimbang. Jangan hanya mengejar bahagia batinnya atau selamat lahirnya saja. Makanya nanti di sini hak kita itu adalah menuntut salam dan bahagia. Salam itu adalah keselamatan secara lahir ya. Kemudian bahagia itu adalah kebahagiaan secara batinnya. Begitu. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, salam dan bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Nah, artinya apa? Hal ini merupakan dasar sosial atau kemasyarakatan yang terdapat dalam asas kita pasal pertama. Hak diri bukanlah hak leluasa, tetapi hak yang terbatas. Walaupun kita punya hak, tapi itu terbatas kalau kita di dalam masyarakat, kita hidup di sini. Karena ada aturan-aturan masyarakat yang harus kita patuhi. Batasnya adalah hak orang lain yang bersama-sama mengejar salam dan bahagia. Nah, secara pribadi, misalkan saya juga ingin bahagia, ingin selamat lahir, dan ingin bahagia batinnya. Tapi di sisi lain, orang lain juga ingin salam dan bahagia juga, sehingga terbatas hak dan kewajiban kita gitu. Kemudian kita bersama mereka dalam masyarakat, segala keperluan dan kepentingan masyarakat harus berada di atas kepentingan diri. Jadi kita utamakan kepentingan masyarakat. Kita tidak dapat hidup salam dan bahagia apabila masyarakat tidak tertib dan damai. Nah, janganlah mengucapkan hak diri apabila tidak bersama-sama mengucapkan tertib damainya masyarakat. Jadi kita juga harus mengalah intinya. Kita harus utamakan masyarakat, jangan egois, jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Jangan yang penting saya bahagia, jangan. Yang penting saya selamat, jangan. Tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Sehingga nanti bisa terjalin atau hidup yang masyarakat yang tertib dan damai. Bayangkan kalau kita di dalam masyarakatnya tidak tertib dan tidak damai, kita juga tidak bisa bahagia, tidak tenang. Karena misal adanya percekcokan, tawuran, ataupun perang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kodrat alam merupakan petunjuk untuk hidup bersama. Jadi kodrat alam di sini itu adalah segala kekuatan. Kekuatan alam mengelilingi hidup kita dan bersifat asli dan jelas sewaktu-waktu dapat kita lihat dan nyatakan. Kita wajib senantiasa mengutamakan petunjuk dalam kodrat alam untuk menyelesaikan perbuatan kita, baik sebagai makhluk individu maupun anggota masyarakat atau makhluk sosial. Nah, jadi di sini kita juga harus kodrat alam ya. Jadi kita harus memahami kodrat alam bahwa kita harus mengutamakan petunjuk
dalam kode alam untuk menyelesaikan perbuatan kita, begitu. Kemudian yang keenam, alam hidupnya manusia adalah alam kebulatan. Artinya, alam kebulatan, alam yang terbagi menjadi alam khusus, selalu berhubungan dan saling mempengaruhi. Alam khusus yang hidup dalam tiap-tiap manusia yaitu alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Ketiganya ada dalam diri sanubari kita sebagai diri, rasa bangsa dan manusia. Rasa damai sejati walau hidupnya nampak selamat dan tertib. Selanjutnya, jadi di situ intinya nomor 6 itu adalah alam hidupnya manusia adalah alam kebulatannya, alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Dengan yang ketujuh, dengan bebas dari ikatan dan suci hati, berhambalah kita pada anak. Jadi berhamba pada sang anak pada hakikatnya adalah berhamba pada diri kita sendiri. Berhamba kepada sang anak yang memerintahkan untuk berhamba adalah diri kita sendiri, bukan atas perintah sang anak. Hal ini untuk rasa bahagia dan rasa damai dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, yang kedelapan, kita juga fatwa sendi hidup merdeka itu adalah tetap mantep antep. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tetap itu lahirnya, mantep batinnya, dan antep berbobot, artinya berbobot. Untuk mencapai apa yang kita kehendaki, kita harus fokus pada pekerjaan kita. Kita juga harus terus berjalan dengan tertib dan maju, setia dan taat terhadap segala asas-asas kita. Kita juga harus berbesar hati atau mantep agar tak ada kekuatan lain yang menahan perjalanan atau membelokkan niat kita setelah kita dapat tetap dalam laku lahir dan mantap, yakni berat atau berbobot. Dengan demikian kita tidak akan mudah ditahan, dihambat, atau dilawan oleh perbuatan orang lain. Jadi intinya kita harus tetap mantep dan antep, gitu. Jadi konsisten dan percaya diri. Selain itu kita juga harus berbesar hati, gitu ya, agar tidak ada kekuatan lain yang menahan perjalanan atau membelokkan niat kita. Kemudian yang ke-9, ajaran yang ke-9 itu adalah ngandel, kendel, bandel, kandel. Kan bahasa Jawa ya. Ngandel itu percaya, yaitu percaya percaya dan yakin pada Tuhan dan kekuatan diri sendiri. Kendel itu artinya berani. Berani menghindari diri dari rasa takut dan wasangka. Kalau bandel itu tawakal, artinya hatinya kuat menderita, dan kandel atau tebal. Itu artinya tuh meskipun menderita tapi kuat badannya. Jadi ada ngandel, kendel, bandel, dan kandel. Keempat sifat atau tabiat tersebut saling berhubungan, yaitu barang siapa yang dapat percaya atau ngandel, tentu ia akan berani, akan kendel, sehingga memudahlah ia akan tawakal atau bandel. Dengan sendirinya ia akan tebal atau kandel atau berisi tubuh. Kemudian yang ke-10, neng, ning, nung, nah. Neng berarti meneng, yakni tentrem lahir batinnya, jauh dari sifat nervous atau gugup. Ning artinya jernih pikirannya, mudah membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Nung artinya kuat, sentosa kemauannya, kokoh kemauan lahir dan batin dalam mencapai yang dikehendaki. Nang artinya menang atau wenang atau berhak atas buah usahanya. Keempat tabiat tersebut saling berkaitan. Barang siapa dapat menang atau neng,
tentu ia akan mudah berpikir dengan ning atau dengan jernih pikirannya. Laku menjadi kuat atau nung, ya, kemauannya dengan sendirinya ia akan mendapatkan nang atau berhasil. Nah, itu neng, ning, nung, nang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah apa namanya? Ada 10 ya fatwa dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya tambahkan penjelasan-penjelasan lain ya. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara di sini kan kalau di ajaran Ki Hajar Dewantara itu ada makanya istilah salam dan bahagia. Mungkin para mahasiswa KKN di lokasi Bapak Ibu sering mengucapkan ini begitu. Karena memang ini salam khas taman siswa yang artinya itu salam itu memberi keselamatan, kemudian mendoakan ya, kemudian bahagia itu mendoakan kebahagiaan. Tadi ya keselamatan lahir dan batinnya, bahagia batinnya. Sebenarnya mirip dengan Assalamualaikum ya. Nah, Bapak Ibu, manusia salam dan bahagia itu selamat lahirnya dan bahagia batinnya. Dicapai dengan kecukupan sandang pangan, keperluan jasmaninya, dan bebas merdeka jiwanya. Bebas dari gangguan lahir dan gangguan batin. Bebas dari ketakutan. Itu manusia salam dan bahagia. Kalau dunia tertib damai, itu tertib lahirnya dan damai batinnya. Dunia yang tertib damai terbentuk dari masyarakat yang tertib damai. Ketertiban menjadi syarat mendatangkan damai, bukan karena paksaan dan tekanan. Kemudian kemerdekaan diri, tertib, damai. Nah, artinya hak mengatur diri sendiri untuk mencapai hidup salam bahagia, tapi juga kita harus mengakui hak kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan diri seseorang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, damai. Begitu. Itu juga nyambung dengan ajaran yang sebelum yang nomor 2 ya. Kemudian di sini demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan. Menjunjung tinggi kebebasan setiap orang, tetapi mengakui adanya pimpinan untuk ketertiban dan keselamatan bersama. Kemudian demokrasi tanpa leadership dapat menimbulkan anarki atau chaos ya yang membahayakan atau cekcok. Sedangkan leadership ya atau pimpinan kebijakan tanpa demokrasi dapat menimbulkan tirani atau kesewenang-wenangan dan penindasan. Jadi semuanya itu harus diperhatikan ya. Kita kalau bisa harus demokrasi dan pimpinan yang kebijaksanaan. Kemudian ada juga sistem Among, yaitu Tuturi Handayani. Sistem Among itu adalah cara pendidikan dalam taman siswa dengan maksud mewajibkan para guru untuk mengingat dan mementingkan kodrat alam anak-anak murid dan tidak melupakan segala sesuatu yang mengelilingi. Sedangkan Tuturi Handayani ini merupakan lambang dari Kemendikbud ya, semboyannya Tuturi Handayani itu yang gambar Garuda. Itu merupakan ajaran taman siswa yang dipakai sampai sekarang. Itu mengikuti dari belakang, guru memberikan kebebasan kepada muridnya untuk melakukan kemauannya, tetapi guru tetap mengawasi apa yang dilakukan oleh muridnya. Jadi maksudnya itu guru di sini ya tidak harus, artinya yang digugu dan yang ditiru tidak harus guru di sekolah, bisa juga siapapun bisa menjadi guru, Pak RT atau Bu RT atau Bapak Ibu yang lain. Merdeka kesanggupan dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Kemerdekaan seorang tidak berarti bebas lepasnya orang itu dari perintah dan penguasaan orang lain, tetapi juga berarti sanggup dan kuatnya berdiri sendiri, tidak tergantung pada pertolongan orang lain. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini opor bebek mateng saka awake dhewe. Artinya untuk hidup merdeka tidak tergantung pada pertolongan orang lain, yaitu dapat membiayai hidupnya dari usaha sendiri, seperti masakan opor itik yang dapat masak oleh minyak yang ada pada badannya sendiri.
Bantuan dari mana saja dengan jumlah berapa saja akan diterima apabila tidak mengurangi kemerdekaan hidup. Hidup hemat dan sederhana. Ini juga menjadi ajaran taman siswa bahwa kita diminta untuk berani hidup hemat dan sederhana sebagai akibat tidak mau menerima bantuan orang lain yang mengikat. Konsekuensinya orang yang ingin hidup merdeka tidak mau menjadi budak orang lain. Taman siswa masyarakat tidak berkelas. Taman siswa tidak mengenal buruh dan majikan. Taman siswa menolak peraturan pajak upah dari peraturan pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak mengenal mana jabatan dan lain sebagainya. Semuanya sama. Kehidupan satu keluarga kemudian kekeluargaan ya, demokrasi dengan kepemimpinan. Kehidupan satu keluarga menggambarkan di mana setiap orang dalam keluarga itu sama derajatnya, sama haknya, sama-sama bebas merdeka. Perintah harus dijalankan demi keselamatan bersama. Kemudian, kembalilah pada asalmu. Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya telah menyerukan bangsa Indonesia untuk kembali pada kepribadian nasionalnya, supaya bangsa Indonesia menempuh jalan kehidupan menurut garis hidupnya. Kebangsaan atau kodrat alam. Kodrat alam merupakan petunjuk bagi hidup manusia, karena apa yang diwujudkan oleh atau dari dan di dalam kodrat alam itu merupakan sifat lahirnya kekuasaan dan ketertiban Tuhan yang Maha Sempurna. Keadaan kodrat alamnya, manusia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Khususnya hidup kemanusiaan sebagai kewajaran menurut dasar dan kepentingannya yang khusus bagi hidup bangsa. Kemudian hidup kebangsaan harus selalu sesuai dengan hidup kemanusiaan, tidak boleh bertentangan, bahkan harus bertali erat dan merupakan kesatuan antara sifat-sifat yang khusus dan yang umum dalam hidup manusia di dunia. Kemudian kebangsaan yaitu persatuan dan kesatuan nasional. Menjunjung dan mengakui satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Ki Hajar memahamkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan pengertian bahwa hidup bangsa adalah bagian yang beraneka warna sifat dan bentuknya. Kerakyatan, hidup suatu bangsa tidak boleh terlepas dari hubungannya dengan hidup manusia di dunia pada umumnya, agar dapat menambah kekayaan lahir dan batin. Tidak pula boleh terlepas dari pertaliannya dengan hidup manusia di dalam daerah, agar dapat menimbulkan kebahagiaan dari rakyatnya. Ada istilah juga ajaran taman siswa trikon, kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kontinu itu adalah melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, pada masa pandemi ini ya kebudayaan asli Indonesia hampir luntur, kan apalagi sudah dijajah melalui media sosial ataupun televisi dan internet ya, sehingga anak-anak zaman sekarang mungkin sudah tidak tertarik dengan kebudayaan asli Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan terus sebagai generasi penerus supaya anak-anak kita nanti dan adik-adik nanti tetap harus melestarikan. Kemudian konvergensi dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bahasa Indonesia. Konsentris dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia global dengan catatan harus tetap berpegang pada khas kepribadian bangsa Indonesia. Dasar kultur kontinu. Kebudayaan itu sifatnya kontinu, bersambung, tak terputus-putus, berkembang maju. Kalau konsentris tadi, alam hidup manusia itu merupakan alam hidup berbulatan yang digambarkan sebagai lingkaran besar kecil yang semua bersatu titik pusat di mana orang duduk atau berdiri di atas titik pusat. Lingkaran terkecil adalah
alam diri pribadi seseorang. Lingkaran di luarnya yang lebih luar adalah alam keluarga. Yang lebih luas lagi adalah alam bangsa dan kebangsaan. Dan yang terluas adalah alam manusia dan kemanusiaan. Carl Verkeen. Itu dasar kemasyarakatan yang bersambung dan berhubungan kita dengan masyarakat yang lebih luas. Sebagai lembaga masyarakat, Taman Siswa tidak memisahkan diri dari masyarakat yang lebih luas. Ia harus menghubungkan dirinya dengan masyarakat. Jadi harus membaur. Kemudian tirulah hidup jejak pendidikan nasional yang menegakkan jiwa anak-anak sebagai bangsa yang juga bermaksud membimbing anak-anak untuk menjadi manusia yang hidup dengan kecakapan dan kepandaiannya. Berbuat sesuatu berguna tidak saja untuk dirinya, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Ibu dan Bapak, serta adik-adik semuanya, memang ajaran Taman Siswa itu sangat banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan tadi sekitar 10-an ya, jalan Taman Siswa. Masih banyak, ada misalkan Trien, Niteni, Niroke, Nambai, itu prinsip nanti dalam kita belajar atau misalkan studi atau belajar kita harus meniteni, mengamati, kemudian kita harus meniru, kemudian kita juga harus kreatif ya atau menambahkan. Ada juga Tringo, ngerti, ngerasani, ngelakoni. Jadi kita juga harus ngerti, kemudian harus merasakan dan juga harus melakukan, baru kita akan bisa. Terus ada juga ada teringat dan lain sebagainya. Ajaran Taman Siswa ya, termasuk Ingarso, Sumtulodo, Ingadio, Mangunkurso, Mangunkarso, Tuturi, Handayani, dan lain sebagainya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada para mahasiswa KKN yang ada di lokasi tersebut, nanti akan dijawab secara langsung melalui para mahasiswa atau secara langsung. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.